Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan juga malam ya bagi yang melihatnya di malam hari tentunya. Sebagaimana yang tadi sudah Ibu sampaikan kepada ketua kelas bahwa Ibu mohon maaf karena tidak bisa online secara langsung melalui Zoom maupun Wemex. Namun harapannya dengan materi ini setidaknya bisa menjadi pengantar ya, sebelum kita nanti minggu depan untuk bisa melakukan praktek terkait dengan tes BINEH. Sebelum kita masuk ke tes BINEH itu seperti apa, ada baiknya kita mengenal dulu sejarah tes BINEH. Kalau kita lihat dari dua foto yang ada di sini, yaitu tokohnya Theodore Simon dan Albert Binet, mereka lah yang menyusun alat tes BINEH, alat tes intelijensi BINEH ya. Dimulai dari tahun berapa ya, 1890-an, si BINEH ini atau Albert Binet ini dia memang sedang giat-giatnya ya untuk mengadakan usaha ke arah penyusunan tes intelijensi. Jadi awal mulanya si Bineh ini, seorang ahli psikologi dari Perancis, mendapatkan tugas dari pemerintahan dia untuk mendeteksi anak-anak yang memiliki kecerdasan terbelakang dan yang normal. Artinya dia disuruh mengidentifikasi mana anak normal, mana anak yang keterbelakang atau tidak normal gitu, karena seperti itu ya. Kemudian dari situlah si Bina ini menyusun alat tes untuk mengetahui atau mengidentifikasi hal tersebut. Bina berasumsi bahwa kecerdasan dapat diukur melalui tugas-tugas yang menggunakan penalaran dan pemecahan masalah, bukan hanya pada keterampilan motorik fisik. Jadi kalau kita lihat ke belakang sejarah dari alat tes itu sendiri ya, orang itu disimpulkan cerdas atau tidak cerdas berasal dari kegiatan motorik yang dilakukan ya, atau aktivitas fisik. Misalnya kalau dulu kalian ingat, Ibu pernah cerita terkait dengan kondisi perang gitu ya, bagaimana orang bisa memecahkan masalah melalui proses dia bergerak gitu ya. Nah, memanah, berlari gitu ya. Namun dari Bineh ini bahwa kecerdasan tidak hanya sekedar itu gitu, namun juga dari proses berpikir. Bineh dalam melakukan tugasnya bekerjasama dengan ahli psikologi Prancis yaitu Theodore Simon menerbitkan skala Bineh-Simon yang pertama. Jadi awal mulanya alat tes BINEH ini terdiri dari 30 masalah atau tes yang diatur dalam urutan tingkat kesulitan yang makin tinggi. Jadi makin ke bawah itu makin tinggi gitu tingkat kesulitannya. Dan kemudian revisi dilakukan digunakan untuk kelompok umur 3, 5, 7, 9, sampai 11 tahun. Cara awal perkembangan tes BINEH, pengukuran intelijensi dilakukan dengan cara mengukur lingkaran tempurung kepala anak-anak atau disebut dengan craniometri. Jadi semakin besar tempurung kepala anak-anak itu maka makin pintar gitu ya. Namun keberadaan hal tersebut kemudian terkikis ya, tidak hanya sekedar mengukur tempurung, namun bagaimana cara mengukur si anak itu bisa tajam dalam dia memperhatikan ketahanan dia dan kualitas perhatian dia, ingatan, kualitas penilaian moral dan etika, dan juga kecakapan menemukan kesalahan logika serta memahami kalimat-kalimat itu juga menjadi salah satu bagian untuk mengukur intelijensi. Dalam skala 1905 itu tidak terdapat petunjuk yang pasti mengenai bagaimana cara menghitung skor yang diperoleh seorang anak. Jadi pada awal-awal keberadaan tes intelijensi ini memang scoringnya itu tidak jelas gitu panduannya ya, sehingga pada akhirnya terus berkembang gitu. Nah, kemudian pada tahun 1908 sampai 1911 jumlah tes kemudian ditingkatkan menjadi 58 soal. Sejumlah tes yang dirasa tidak memuaskan pun juga dihapus ya, karena terus berkembang gitu alat tes ini. Dan semua tes dikelompokkan ke dalam tingkatan umur atas dasar kinerja dari 300 anak normal berusia antara 3 sampai 13 tahun. Jadi lumayan banyak ya sampel dari BINEH itu sendiri dalam proses dia membuat alat tes intelijensi ini. Skor anak pada seluruh tes bisa dirumuskan sebagai tingkat mental yang berhubungan dengan usia anak normal
Yang kinerjanya ia sama nih. Artinya pada level 3 tahun ditempatkan semua tes yang sudah dilalui oleh 80 sampai 90% anak-anak berumur 3 tahun. Begitu pula selanjutnya. Revisi ketiga pun juga dilakukan bersamaan dengan meninggalnya Bineh. Jadi pada revisi ketiga Bineh meninggal gitu ya. Dan sekali ini tidak dilakukan perubahan yang fundamental, tapi hanya revisi kecil dan relokasi atas tes-tes khusus. Lebih banyak tes ditambahkan pada level berapa tahun dan skala ini juga diperluas sampai pada level orang dewasa. Di Amerika Serikat, revisi yang paling terkenal dan paling banyak dikumpulkan selama bertahun-tahun ialah revisi yang dilakukan oleh R.M. Terman dan kawan-kawan di Stanford. Oleh karena itu, skala Binet yang terkenal diberi nama The Stanford Revision of the Binet-Simon Gradient Scale. Jadi, setelah Binet meninggal pun tidak hanya sampai di situ ya pengembangan alat ukur dari alat tes intelijensi Binet ini. Revisi-revisi pun dilakukan ya pada tahun 1919, 1937, 1960 sampai 1972. Revisi pertama dilakukan oleh Terman yaitu menambah kecermatan skala secara psikometri. Kemudian juga item tes disusun berdasarkan tingkat kesukaran dan juga tingkat umur. Dan skor dinyatakan dalam umur mental age atau MA. Dalam tes inilah konsep EQ muncul dan digunakan untuk yang pertama kali. Revisi pada tahun ini terdiri dari 90 item ya, jadi pada tahun terakhir itu sudah 90 item soalnya, dan hal ini memperkenalkan begitu banyak perubahan dan tambahan, sehingga sungguh-sungguh menampilkan satu tes baru. Dan untuk standarisasinya sendiri pun, sampelnya juga lumayan banyak ya, 1000 anak sampai 400 orang dewasa. Ya cukup mumpuni lah ya untuk dikatakan alat tes ini bisa standar gitu, sesuai dengan aturan yang berlaku. Apa sih yang diukur dari alat tes Binet? Ya namanya juga alat tes intelijensi ya, yang pasti diukur itu intelijensi, kemampuan atau kecerdasan dari seorang individu. Namun ternyata dari intelijensi sendiri pun juga banyak hal yang bisa diukur dari segi aspek pikir, antara lain tes verbal, tes penalaran, tes numerikal, tes spesial, tes visual abstrak, dan juga tes memori jangka panjang. Ini semua bisa dilihat dari tes intelijensi Binet. Sama persis seperti kalau kalian masih ingat kemarin IST, juga ada beberapa aspek pikir yang bisa kita lihat dari tes intelijensinya. Definisi intelijensi menurut si Binet dan Simon yaitu intelijensi adalah kemampuan untuk mengarahkan pikiran ataupun tindakan, kemampuan untuk mengubah arah tindakan bila tindakan itu telah dilaksanakan, dan kemampuan untuk mengkritik diri sendiri. Pengukuran intelijensi yang pertama dilakukan oleh Binet, yaitu mengambil perbedaan antara usia mental dan usia kronologis atau usia kalender ya. Menurut Binet, intelijensi anak akan terus bertambah sampai umur 15 tahun. Sedangkan di atas umur 15 tahun yang bertambah hanya pengetahuan saja. Jadi menurut si Binet ya intelijensi itu akan berhenti pertambahannya akan berhenti di usia tertentu gitu. Walaupun ada penambahan ya bertambah cuma pengetahuan saja. Seperti itu kiranya menurut si Binet. Nah, kita langsung masuk ke administrasi tes Binet ya. Nanti kalian akan menyampaikan prolog juga sebagaimana kalian telah lakukan di praktikum yang kemarin ya, step. Polanya kurang lebih sama ya, ucapan terima kasih, menjelaskan tujuan, prosedur, kemudian juga cara ringkas tentang alat yang akan digunakan, berapa lama gitu, apa saja yang mungkin akan dilakukan dalam prosesnya gitu ya. Kemudian juga kalau memang ada prosedur izin ke belakang juga boleh disampaikan. Kemudian yang pasti menanyakan kesiapan situasi ya, dan ketika hasil. Ini nanti mungkin apa namanya testingnya anak kecil ya. Jadi hal-hal seperti ini juga perlu diperhatikan terkait dengan izin ke orang tua seperti apa, koalisi anak itu seperti apa ya. Kemudian setelah prolog itu kita pastikan mengecek alat-alat yang akan digunakan karena alat tes ini termasuk alat tes yang detail ya. Dia punya banyak media-media gitu untuk bisa mengukur intelijensi hasil testing gitu, sehingga kita juga harus mengecek jangan sampai ada yang tertinggal ataupun hilang. Kemudian setelah mengecek kita laksanakan tes Binet, kemudian lakukan scoring dan pada akhirnya buat laporan. Prosedur penyajian tes harus tepat sesuai petunjuk dalam buku manual. Jadi tes Binet ini memang punya standar khusus ya, dan dia juga punya buku manual yang
khusus satu buku itu buku manualnya aja gitu, sehingga kita perlu mempelajari buku tersebut. Kemudian juga ada buku scoring juga, ada buku EQ juga, jadi memang cukup banyak buku-buku yang memang perlu dikuasai dalam kita melakukan tes BINEH. Tugas tester menyajikan tes dengan penguasaan yang baik ya. Otomatis ketika kita menguasai buku petunjuk, buku manual, maka kita juga akan bisa menguasai. Nah, untungnya kalian nanti akan tim ya dalam proses praktikumnya, sehingga harapannya bisa jelas gitu membagi job desk-nya ke tim masing-masing gitu, siapa yang tes, siapa yang hitung waktu, siapa yang baca bukunya dan sebagainya. Instruksi khusus dengan kata-kata yang tepat juga telah disediakan bagi masing-masing subtes di manual book. Jadi diperhatikan ya instruksinya. Kadang ada instruksi yang memang saklek seperti itu, ada juga yang mungkin yang bisa dimodifikasi. Jadi tolong lihat buku manual sebelum kita melakukan proses pengetesan. Nah, ini kira-kira gambaran tes BINEH ya. Seperti saya bilang tadi ya, banyak hal-hal yang detail, main-mainan anak-anak gitu, yang mungkin ini sangat rentan hilang gitu ya, atau ketinggalan saat kita menyusun boxnya gitu ya. Ini sih memang alat tes yang seperti ini, yang seperti gambar ini itu alat tesnya udah jadul ya. Ini saya dulu kayak gini nih, alat tes yang saya gunakan waktu zaman 2006 ya. Nah, kalau sekarang sih udah lumayan apa ya, udah lumayan modern gitu, warna-warna pun juga udah colorful, kemudian juga dikemas dengan kemasan yang juga eye catching ya, ada manualnya, ada medianya gitu ya. Nah, ini satu paket untuk tes BINEH. Nah, ini kira-kira tampilan dari lembar jawaban BINEH ya. Kalau kemarin ada lembar jawaban IST, nah ini lembar jawaban BINEH. Jadi ada identitas, silahkan diisi. Kemudian ada hasil tes di sebelah kanannya, hasil tes. Ada tahun, ada skor ya. Tahun itu adalah kategori subtes, tahun dimulai ataupun tahun diakhiri gitu. Dan skornya itu dalam bulan. Angka normatif itu diabaikan saja ya. Nah, lalu kita dari mana mulai tesnya? Yang pertama kali perlu dilakukan adalah menentukan umur kronologis anak atau testi kita. Persis sama seperti ST kan, hitungnya juga seperti itu ya. Jadi tanggal pemeriksaan dikurang dikurang tanggal lahir. Nah, itu adalah usia kronologis. Jadi namun tes itu tidak dimulai dari usia anak si CA, tapi dimulai dari kemungkinan anak itu akan berhasil ya. Jadi pada umumnya tes di BINEH itu dimulai setengah tahun atau 1 tahun di bawah umur kronologis anak. Misalnya nih, kita tahu bahwa CA anak itu 5 tahun ya. Jadi pada tahun berapa pada tahun berapa subtesnya dimulai gitu, pada usia berapa gitu. Kita tidak bisa mulai dari usia 5 tahun sebagaimana usia CA-nya, tapi kita mundur setengah tahun ke bawahnya ya, yaitu 4,5 tahun. Jadi kita mundur setengah tahun, yaitu 4,5 tahun. Jadi dari sinilah kita mulai. Nah, ini caranya ya. Nah, ini mungkin sudah diajari juga oleh asisten lab ya. Di dalam menentukan umur anak, hati-hati karena ketika umur anak salah, maka keseluruhan tes juga akan salah. Umur anak diperoleh dari tanggal tes dikurangi dengan tanggal lahir ya. Misalnya ini, hasilnya kan 4 tahun 11 bulan 20 hari. Kalau dibulatkan menjadi 5 tahun. Dari mana 5 tahun? Ini kan ada 20 hari nih, ada 11 bulan, ada 4 tahun. Kalau misalnya lebih dari 15 hari ini, kita bulatkan 1 bulan. Jadi ini kan lebih nih 20 hari. 20 hari lebih dari 12 hari, berarti masuk ke sini. Jadi di sini hitungannya adalah 12 bulan. 4 tahun 12 bulan ya. Sedangkan 12 bulan ini adalah hitungan tahun gitu. Jadi kita gunakan jadi 5 tahun. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita jadikan bulan, maka 5 dikali 12 bulan sama dengan 60 bulan. Karena kalau kita lihat di lembar jawaban ini, hasil tes itu harus diskor dalam bulan gitu ya. Nah, ini contoh pembulatan ya, 3 tahun, 6 bulan, 22 hari, dibulatkan menjadi 4 tahun. Dijadikan bulan, 48 bulan. Ya. 4 tahun, 2 bulan, 25 hari, 29-nya dibulatkan sini 3 bulan, jadi 4 tahun, 3 bulan. Dijadikan 51 bulan. Seperti ini.
Ingat ini ya prinsipnya ya. Tanggal lahirnya kalau lebih dari 15 hari 1 bulan, kalau bulannya lebih dari 6 bulan 1 tahun. Jadi bulatkan. Kemudian setelah kita menentukan usia CA-nya, kemudian kita setelah tahu CA-nya 5 tahun misalnya, berarti kita mulai di usia 4,5 tahun. Ya, dari 4,5 tahun itu kita akan mencoba apakah di 4,5 tahun si anak atau si spesies akan mencapai umur basal. Di mana umur basal ini dikatakan ketika dia berhasil mengerjakan semua item di umur 4,5 tahun. Ya, tapi kalau misalnya dia tidak berhasil di umur segitu, di 4,5 tahun, maka kita mundur lagi ke usia 4 tahun. Gitu. Sampai kita pada akhirnya menemukan bahwa dia bisa semua ngerjain di subtes berapa. Gitu. Kebalikannya ya, ada namanya umur selling. Umur selling ini di mana semua tes gagal. Ya, jadi ketika selling maka tes itu berhenti. Jadi alat tes bina ini akan berhenti ketika kita menemukan selling ya dalam proses penetes ini. Nah ini kira-kira contohnya ya. Jadi ini lembaran contoh dalam tes bina ini ada tahunnya, berapa tahun. Jadi tadi misalnya kita si anak tuh 5 tahun ya, kita nggak bisa mulai dari item-item 5 tahun, tapi kita harus mundur setengah tahun ke belakang, yaitu kita mulai dari 4,5 tahun gitu ya. Nah 4,5 tahun ini kita akan tes 1, 2, 3, 4, 6. Jadi sampai setiap subtes itu ada 6 pertanyaan ya, dan ada anak-anaknya gitu. Nah ini apa pertanyaannya, lihat di buku manual ya. Jadi dimulai usia 4,5 tahun kita akan tes nih si anak. Nah asumsinya kan dia harusnya bisa gitu di tahun 4,5 tahun, karena sudah kita mundurkan. Dia kan harusnya tahun 5 tahun nih, kita mundurkan ke belakang, maka asumsinya dia harus dapat basal nih. Kalau anaknya cerdas ya. Tapi pada kenyataannya banyak aja nih di tahun 4,5 tahun malah ada mungkin 2 yang nggak bisa gitu, sehingga pada akhirnya ini tidak bisa dikatakan basal. Kita mundur lagi ke tahun keempat ya, kita mulai lagi tuh tesnya sampai pada akhirnya kita menemukan bahwa si anak bisa semua mengerjakan item-item di tahun yang kita sedang kerjakan. Itu basal. Kalau sudah menemukan basal, maka kita bisa melanjutkan ke depan. Tapi kalau misalkan belum menemukan basal, kita harus mundur ke belakang. Sampai umur anak 2 tahun pun ya bisa aja kalau tidak menemukan basal gitu. Setelah menemukan basal, anggap aja misalnya di umur 4,5 tahun ini dia bisa menemukan basal ya, artinya semua item dia bisa ngerjain semua, maka kita lanjut ke tahun kelima. Boleh kelima, keenam, ketujuh gitu ya. Nah di 7 ini dia nggak bisa semua. Jadi 1 sampai 6 tuh 0 semua jawabannya. Maka itulah yang dikatakan selling. Kita berhenti di situ. Jangan dilanjutkan tesnya. Gitu ya. Semoga bisa paham ya. Nanti kita akan praktek di minggu depan. Nah, dari hasil tes itu akan dipindah ke sini. Lembar jawaban tadi ya, persis seperti lembar jawaban sebelah kanan tadi. Kita misalnya mulai di umur 4,5 tahun. Namun ternyata di 4,5 tahun ini dia nggak bisa, masih ada 2 yang bisa jawab, yang benar 4 tulis. Kemudian kita mundur lagi ke 4, ternyata dia juga nggak bisa sampai basalnya itu di usia 3 tahun, dia baru bisa jawab semuanya. Ya, terus lanjutkan sampai di usia 9 tahun baru selling dapat. Artinya di usia 9 tahun ini subtesnya dia nggak bisa lagi jawab. 0 nilainya ya. Total dapat dari tambahan ini 36, kemudian CA 64 ini dari usia ini ya. 5 tahun 4 bulan ini baru EQ. Lebih ringkasnya umur basal, umur selling, bulan 4 tahun ya. Ini. MA 60 dapat di mana? 60 dapat dari usia ini, umur CA. 4 tahun di mana? 4 tahun umur ini 4 bulan. Tambah 4 bulan ya, 5 tahun kali 12 60 tambah 4 bulan. 36 dapat di mana? 36 dapat di sini. Di usia basal dia nih. 3 kali 12 36. 42 dari mana? 42 dari total mulai dia bisa 3, 3, 4, 5, 6, 12, 8, 6. 42 bulan. Kali 100, kemudian baru diperoleh EQ-nya, yaitu rasio hidup. Masuklah ke kategori EQ, yaitu
1, 2, 2 itu masuk kategori super unit. Seperti itu kira-kira. Ya, semoga memahami ya. Kemudian kita masuk ke petunjuk umum. Syarat menentukan skor tes mental yang valid, tester mengetahui alatnya dan peka akan kebutuhan subjek yang dites. Jadi nanti sebelum kalian melakukan pengetesan, kalian coba dibaca-baca di manual, kemudian coba-coba gitu membaca instruksi, kemudian juga lihat kembali kriteria tesnya gitu ya. Dan yang penting juga peka gitu akan kebutuhan si testing. Apalagi yang di tes ini kan anak-anak ya, sehingga anak-anak nih kadang tuh moodnya naik turun gitu, entah dia lapar, entah dia bosan gitu ya. Itu tolong diperhatikan. Jangan sampai misalkan anak jawab nggak tahu gitu, kalian langsung memponis bahwa si anak memang nggak tahu. Siapa tahu dia lapar gitu, atau siapa tahu dia udah bosan gitu ya. Yang pasti si tester tuh harus peka dengan hal seperti itu. Ya, jangan sampai pada akhirnya hasil tesnya itu tidak menunjukkan kecerdasan anak yang sesungguhnya. Kedua, 3 kondisi yang menentukan valid tidaknya tes. Pertama, tentunya valid ketika kita mengikuti prosedur standar. Ya, jadi buku manual diperhatikan, skornya juga diperhatikan. Ketika kita mengikuti itu dengan baik, maka kita bisa dibilang valid tesnya. Kedua, usaha subjek atau usaha testi yang maksimal harus ditimbulkan dengan jalan menciptakan dan memelihara rapor yang ada. Jadi memang tantangan terbesar dalam proses pengetesan terhadap anak ini rapor ya. Bagaimana cara membuat si anak itu nyaman, bagaimana cara membuat anak itu benar-benar mengerjakan semaksimal mungkin, itu dibina dari rapor yang ada di luar, dari si tester-testernya ya. Jadi tolong diperhatikan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, jawaban-jawaban atau respon harus di-skor dengan tepat ya. Jadi memang proses scoring pun juga penuh tantangan ya ini ya. Karena ada saja tuh jawaban-jawaban yang mungkin tidak ada di buku gitu, atau bahkan mungkin ambigu gitu. Si tester harus bisa memutuskan hal tersebut, apa dikasih 1, 2 atau 0 gitu nilai tersebut ya. Jadi hal tersebut juga menjadi perhatian. Kemudian selanjutnya, penyajian tes. Pastikan lingkungan ya, posisi anak comfort, nyaman, penerangan yang cukup, itu juga mendukung proses pengetesan. Kemudian adanya orang lain. Ya, kalau dimungkinkan sih orang tua tidak ikut terlibat secara langsung ya, atau misalnya pun mau ya di luar, atau mungkin menunggu tapi di belakang anak gitu, itu juga bisa ya kalau memang anaknya tidak mau ditinggal orang tua. Jadi hal seperti ini juga tolong dikondisikan. Yang ketiga, penggunaan bahan-bahan tes. Tetap harus mempersiapkan dan mengatur secara sistematis bahan-bahan tes agar tidak wasting time. Ya, syukurnya sih kalian ngerjainnya tim ya, sehingga pada akhirnya kalian tuh perlu pembagian job desk yang jelas gitu. Siapa yang memegang software, siapa yang memegang buku manual, siapa yang mungkin ngomong sama si anak gitu ya, dan siapa yang menyiapkan alat selanjutnya, itu harus dalam sebuah satuan yang komplit ya dalam proses kerjasama tim kalian, sehingga pada akhirnya tidak wasting time dan juga tidak membuat si anak menunggu. Yang keempat, lamanya penyelenggaraan tes. Nah, ini juga ya, kadang-kadang kita juga harus perhatikan dengan durasi ya. Jangan sampai terlalu lama gitu ya. Mungkin akan lama ketika si anak memang pinter ya, sampai usia 12 tahun, pada usia 5 tahun, 12 tahun dia masih bisa nih, belum ada sellingnya ya, kita harus melakukan terus menerus. Tapi ya tadi kita harus peka juga dengan kebutuhan si anak. Siapa tahu tesnya memang perlu dihentikan sebentar gitu ya, atau mungkin perlu jeda dulu gitu, sehingga anak nanti akan kembali refresh gitu ya. Kemudian mempertahankan kondisi standar testing, instruksi harus selalu tersedia, diajarkan dengan buku manualnya, dan jawaban harus dicatat sedapat mungkin. Kalau perlu direkam ya, agar tidak terlewat gitu dalam proses scoring ini. Prinsip umum dan pelaksanaan. Pertama itu kapan pertanyaan dapat diulang. Jadi mungkin ketika anak tidak ngeh atau tidak paham dengan pertanyaan, kalian boleh ngulang ya. Dan tentunya ketika mengulang pun kalian harus kemas pertanyaan itu dalam bentuk yang lain gitu, dengan kata-kata yang lain yang pastinya juga bisa dipahami oleh si anak gitu. Jangan sampai ya kalian instruksinya sama gitu, udah anak nggak ngerti ya. Atau bisa juga kalian gunakan bahasa daerah si anak, bahasa Banjar gitu, sehingga pada akhirnya
apa yang kalian ingin sampaikan, apa yang kalian perintahkan atau instruksikan itu tetap dipahami oleh si anak. Namun yang tidak boleh diulang itu adalah tes-tes ingatan. Jadi yang sifatnya mengingat itu harapannya tidak kalian ulangi, walaupun si anak minta. Ya, misalnya mengingat angka dari belakang, angka dari depan gitu ya, atau mengingat kalimat cerita itu kalau memang untuk melihat ingatan itu tidak diperkenankan untuk diulang. Namun ya tadi instruksi di depan itu yang harus benar-benar jelas ya. Gitu. Nah ini ilustrasi praktikumnya ya. Kebayang namanya nanti satu anak kalian ngisi beberapa tester gitu ya. Jadi ya tolong dibicarakan lah untuk hal-hal seperti ini sehingga pada akhirnya anak tadi nyaman gitu dengan kalian ya. Nah ini juga nih. Gitu ya. Baik, mungkin cukup sekian ya dari saya untuk tes BINE. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di minggu depan. Salam.